Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala rasulihil mustafa. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang tafsir terkait surat Al-Fatihah. Hal ini penting dijelaskan karena tidak sedikit di sekitar kita, di antara kita, kadang salah paham terhadap saudara kita yang terkadang membaca surat Al-Fatihah kemudian didahului dengan basmalah. Ada juga yang membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca basmalah. Oleh sebab itu maka perlu penjelasan yang detail tentang perbedaan mereka. Kenapa mereka terkadang ada yang membaca bismillah atau basmalah, ada juga yang tidak membaca basmalah. Pertama yang ingin saya jelaskan adalah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah hiya suratu hadhihi suratu makkiyatun. Surat ini adalah surat makkiyah. Di dalam Al-Quran nanti ketika kita mengkaji ulumul Quran, maka ada kalanya surat atau ayat itu adalah makkiyah, ada kalanya madaniyah. Makkiyah madaniyah ini ada bedanya. Ulama mengatakan bahwasannya surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di Makkah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah itu adalah surat yang turun di kota Madinah dan sekitarnya. Tetapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, sedangkan surat atau ayat Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun pasca atau setelah hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah. Oleh sebab itu pembahasan kita adalah surat Fatihah ini, maka bagian daripada surat Makkiyah. Berarti kalau demikian kita mengambil pendapat yang rojih, pendapatnya ulama tadi bahwasannya Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi, sedangkan Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Surat Al-Fatihah dengan demikian berarti surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Nuzilat fi Makkata qoblal hijrati. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ayat surat Al-Fatihah itu adalah surat yang turun sebelum hijrah. Wa sumiyat Al-Fatihatu li'annaha ulas-sur fi tartibil mushaf syarif. Dinamakan surat Al-Fatihah karena adalah surat yang pertama di dalam susunan mushaf. Kalau kita buka Al-Quran, maka surat yang akan pertama kali kita lihat, yang akan pertama kita baca, itu adalah surat Al-Fatihah. Wahia awwalu suratin nuzilat bitamamiha. Menurut pendapat para ulama, bahwasannya surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali turun secara sempurna, ya, secara sempurna. Jadi tidak ada surat sebelum surat Al-Fatihah itu surat yang secara sempurna diturunkan. Misalnya yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Iqra ayat 1 sampai 5. Jadi Al-Iqra itu pada saat pertama kali turun itu tidak turun secara sempurna satu surat, tetapi justru dari ayat 1 sampai 5 saja. Tetapi surat Al-Fatihah itu justru awwalu suratin nuzilat bitamamiha.
adalah surat yang pertama kali diturunkan secara sempurna. Surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Yang pertama, surat Al-Fatihah sendiri disebut dengan Al-Fatihah. Kenapa disebut dengan surat Al-Fatihah? Kalau di dalam tafsir Rawai'ul Bayan, tafsir Ayatul Ahkam minal Quran karya Ali As-Sabuni ini, dijelaskan bahwasannya pertama, Al-Fatihatu liftitahil kitabil aziz biha. Kenapa dinamakan surat Al-Fatihah? Karena kitab Al-Quran itu dibuka dengan surat Al-Fatihah ini. Innaha awwalul Quran fit tartibil ma'hudi la fin nuzul. Bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah awal yang ada di dalam penulisan kitab Al-Quran, bukan dalam hal turunnya, tetapi di dalam susunan penulisan Al-Quran itu surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama, sehingga disebut dengan Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya adalah Ummul Quran, disebut dengan Ummul Kitab ya. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Listimaliha 'alal maqasidil asasiyati lil kitabil aziz. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Karena meliputi tujuan-tujuan pokok dari kitab yang mulia ini. Tetapi kalau di dalam kitab Al-Muntahab, tafsir Al-Muntahab itu dijelaskan bahwasannya kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Karena tashtamilu bitariqil ijaz wal isara ala hadhil maqasid wa dzalika sumiyat Ummul Kitab. Karena meliputi beberapa tujuan-tujuan Al-Quran tadi, walaupun itu penjelasannya secara singkat dan ringkas, sehingga disebut dengan Ummul Kitab. Ada pendapat lain mengatakan kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Karena Al-Fatihah itu meliputi semua isi Al-Quran. Selain meliputi semua isi Al-Quran, juga meliputi beberapa kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur, kemudian Al-Quran. Ini sudah meliputi semuanya sehingga disebut dengan Ummul Kitab. Itu satu pendapat demikian ya. Tetapi kalau di dalam kitab Al-Muntahab ini adalah wal Fatihatu tashtamilu bi tariqil ijaz wal isyarah ala hadhil maqasid wa dzalika sumiyat Ummul Kitab. Karena surat Al-Fatihah itu sudah mencakup semua daripada isi Al-Quran dengan secara ringkas atau secara global, maka surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Itu nama surat Al-Fatihah yang kedua. Yang selanjutnya yang nomor 3 adalah nama yang ketiga daripada surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. Kenapa disebut dengan Sab'ul Mathani? Ini di dalam kitab Rawai'ul Bayan atau tafsir ayat ahkam ini, li'annaha sab'a ayatin tusna fis shalah. Karena 7 ayat diulang-ulang di dalam sholat. Ai tukarriru wa tu'adu. Pokoknya diulang-ulang dalam sehari semalam. Kalau kita ini kan sholat wajib itu hanya 17 rakaat sehari semalam. Nah, di dalam 17 rakaat tadi itu surat Al-Fatihah diulang-ulang, 7 ayat itu diulang-ulang sampai 17 kali itu, maka disebut dengan ayat Sab'ul Mathani ya.
Fal musalli yaqra'uha fi kulli raka'atin min raka'atis shalah. Wa qad ruwiya an jam'i minas sahabah annahum fassaru qauluhu ta'ala wa laqad ataina sab'an minal mathani. Wal muradu bi annal murada bis sab'i al masani suratul Fatihah li'annaha sab'u ayatin bi jima'il qurra'i wal ulama. Fal musalli yaqra'uha, maka seorang yang sholat itu yaqra'uha membaca, siapa musalli ini, terhadap surat Al-Fatihah atau sab'ul masani fi kulli raka'atin min raka'atis sholat, di setiap rakaatnya dari beberapa rakaat sholat. Bahwasannya para sahabat telah menafsiri dari ayat Al-Quran walaqad atainaka sab'an minal mathani. Sab'an minal mathani dalam ayat ini menurut para ulama yang mengutip dari penjelasan para sahabat bi annal murada bis sab'il mathani suratul Fatihah. Maksud daripada sab'an minal mathani di dalam ayat tadi itu adalah surat Al-Fatihah. Li'annaha sab'u ayatin bi ijma'il qurra'i wal ulama, karena surat Al-Fatihah itu sab'u ayatin bi ijma'il qurra, menurut kesepakatan para qiraah, ahli qiraah dan ulama. Ya. Surat Al-Fatihah 7 ayat itu adalah dimulai dari mana? Bagi yang menjadikan basmalah bagian daripada surat Al-Fatihah, maka dimulai dari basmalah. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat, Alhamdulillahirabbil alamin 2 ayat, Ar-Rahmanirrahim 3 ayat, Maliki yaumiddin 4 ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5 ayat, Ihdinas siratal mustaqim 6 ayat, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7 ayat. Ini berarti 7 ayat yang diulang-ulang sehingga disebut sab'ul masani. Lalu bagaimana bagi para ulama yang mengatakan bahwasannya basmalah laisat min suratil Fatihah? Lalu bagaimana kalau misalnya basmalah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah? Apakah masih 7 ayat? Nah, yang mana kira-kira yang dibagi 2 nanti? Bagi mereka yang mengatakan bahwasannya annal basmalata laisat min suratil Fatihah, berarti kalau basmalah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, apakah masih 6 ayat? Ya, masih 6 ayat. Bismillah sudah kita tidak masukkan. Yang kita jadikan surat pertama atau ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, Ar-Rahmanirrahim kedua, Maliki yaumiddin ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keempat, Ihdinas siratal mustaqim kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini adalah ayat ke-6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini adalah ayat yang ke-7. Sehingga walaupun basmalah tidak dimasukkan dalam bagian daripada surat Al-Fatihah, tetapi surat Al-Fatihah tetap 7 ayat, tetap disebut dengan sab'ul masani tadi, tetapi yang dirubah dijadikan ayat ke-6 dan ke-7 itu adalah yang terakhir tadi, ya. Oleh sebab itu bagi mereka yang tidak tahu bahwasannya bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah, mana yang kemudian dibagi menjadi 7 ayat sehingga surat Al-Fatihah tetap disebut sebagai sab'ul masani, yaitu tadi yang terakhir itu, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu dibagi. Maqasidul Quran
yang termaktub di dalam surat Al-Fatihah itu adalah pertama adalah bayanut tauhid, penjelasan tentang ketauhidan. Yang kemudian wa bayanul wa'di wal busyra lil mu'minin al muhsini wa bayanul wa'id wal indhar lil kafiri wal musii. Yang kedua itu adalah penjelasan tentang janji, wal busyra dan kegembiraan, kabar gembira, lil mu'mini al muhsini bagi orang-orang mukmin yang berperilaku baik. Wa bayanul wa'id dan penjelasan tentang ancaman, indar peringatan, lil kafiri bagi orang kafir, wal musii dan orang-orang yang berperilaku buruk atau jelek. Wa bayanul ibadati dan penjelasan tentang ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah maqasid atau tujuan Al-Qur'an yang nomor 5. Selanjutnya tujuan daripada Al-Qur'an itu adalah wa bayanul ibadah, adalah penjelasan tentang peribadatan, ibadah. Di mana ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dan bagaimana cara kita memohon kepada Allah, itu telah dijelaskan secara mujmal di dalam Al-Qur'an, secara simpel gitu ya di dalam Al-Qur'an, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa bayanu tariqis sa'adah fid dunya wal akhirah, adalah penjelasan bagaimana ini jalan menuju kebahagiaan dan di dunia dan di akhirat. Wa qisasul ladzina ata'u Allah fafazu wa qisasul ladzina asauhu fakhabbu. Cerita tentang orang-orang yang taat kepada Allah, maka dia akan beruntung, dan cerita-cerita orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka dia akan merugi. Nah, dari beberapa penjelasan tadi itu adalah terkait tentang tujuan-tujuan yang ada di dalam Al-Quran, di mana semuanya telah dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah, tetapi penjelasannya secara mujmal dan ringkas. Lalu bagaimana dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surat Al-Fatihah? Biasanya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tentu hal ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Di dalam ayat Al-Quran, faidha qara'tal Quran, ketika kamu membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka minta perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan, perlindungan dari syaitan. A'udzu di sini maknanya adalah astajiru al-ja'u. Yuqalu 'adtu bi fulanin wa asta'idtu bihi, qala ta'ala wa inni 'udtu wa rabbikum antarjumun. A'udzu maknanya adalah astajiru wal ja'u, yaitu meminta atau memohon selamat, seperti itu. Lalu bagaimana dengan bacaan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ini adalah pendapatnya para ulama yang menafsiri ayat Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ketika kamu membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian para ulama menyimpulkan dari ayat tadi itu, kemudian membuatlah sebuah kalimat
yaitu yang sering kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya adalah a'udzu itu berarti astajiru alja'u, artinya aku berlindung, seperti itu makna simpelnya ya, aku berlindung. A'udzu itu adalah aku berlindung. Kemudian hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni uttu bi rabbi, dan sesungguhnya saya berlindung bi rabbi dengan Tuhanku, wa rabbikum dan Tuhanmu, antarjumun di mana kamu hendak merajamku. Antarjumuni aslinya ayat ini, di mana kalian hendak merajamku. Ini makna simple, makna singkat daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang biasa kita baca, atau saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian ada pertanyaan, apakah bismillah itu bagian daripada Al-Quran atau bagian daripada surat Al-Fatihah? Kalau di awal tadi kita jelaskan bahwasannya kalau bismillah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, maka itu sudah dibagi. Bagaimana caranya surat Al-Fatihah itu tetap 7 ayat, itu sudah kita jelaskan. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah bismillah bagian daripada Al-Quran atau bagian daripada surat Al-Fatihah? Di sini ulama berbeda pendapat dalam menjelaskannya. Ajma'a al-ulama'u ala annal basmalata al-waridah fi suratin Naml hiya juz'un min ayatin fi qaulihi ta'ala. Ulama telah bersepakat bahwasannya basmalah yang ada di dalam surat Al-Naml itu adalah bagian daripada ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla. Dalam hal ini mereka beda pendapat apakah bismillah tadi itu bagian daripada ayat dari surat Al-Fatihah atau dari setiap surat atau awal surat. Jadi kan kalau kita di Indonesia ini ketika kita memulai suatu surah maka itu ada bismillahnya. Apakah bismillah itu bagian daripada setiap surat, sehingga dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya itu didahului dengan bismillah, atau hanya surat Al-Fatihah saja? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah al-awwalu hiya ayatun minal Fatihah. Yang pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya basmalah itu, bismillahirrahmanirrahim, itu adalah sebagian daripada surat Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan bagian daripada setiap surat. Wa huwa madhabus Syafi'i, dan ini adalah madhabnya Imam Asy-Syafi'i. As-tsani, adapun pendapat yang kedua, laisat ayatan la minal Fatihah wala min syai'in min suril Quran. Tidaklah surat Al-Fatihah basmalah tadi itu bagian daripada ayat, baik itu dari Al-Fatihah atau dari beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran. Artinya basmalah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, juga bukan bagian daripada surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Yang ini yang dimaksud ini di awal suratnya ya, bukan seperti surat An-Naml tadi. Dan ini adalah madhabnya Imam Malik. Adapun pendapat yang ketiga adalah ayatun tammah minal Quran unzilat lil fasl bainas sur wa laysat ayatun minal Fatihah wa huwa madhab Abi Hanifah. Yang pendapat yang ketiga adalah
surat Al-Fatihah basmalah itu adalah ayat yang sempurna dan bagian daripada Al-Qur'an. Unzilat diturunkan itu lil fasl bainas sur, untuk memisah satu surat dengan surat lainnya. Walaisat ayatan minal Fatihah, dan tidak termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Dan ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan mereka tentu berdalil, beristidlal dengan berbagai hujjah. Tidak perlu saya jelaskan di sini, karena kalau dijelaskan di sini maka akan banyak mengambil waktu. Sehingga kalau bagi mahasiswa yang saya ajar, nanti akan kita jelaskan dalil-dalil yang terperinci itu di kelas kalau Mbak Corona sudah balik ke kampungnya ya. Oke. Selanjutnya adalah apa hukum membaca basmalah di dalam sholat? Kalau tadi kita menjelaskan apakah basmalah itu bagian daripada Al-Quran atau bagian dari surat Al-Fatihah atau bagian dari semua surat. Yang kedua adalah hukum membaca basmalah di dalam sholat. Lagi-lagi ulama beda pendapat. Ikhtalafal fuqaha'u fi qiraatil basmalah fis sholati ala aqwalin adidatin. Ulama beda pendapat, ulama fikih ini ya, beda pendapat di dalam membaca basmalah saat sholat. Yang pertama, fadhahaba Malik rahimahullahu ta'ala ila man'i qiraatiha. Kalau Imam Malik ini berpendapat bahwasannya melarang untuk membaca basmalah fis sholati al-maktubati, di dalam sholat maktubah, yaitu sholat yang wajib 5 waktu itu ya, jahron kanat au sirron, baik itu sholat yang bacaannya dikeraskan atau bacaan yang dipelankan atau sir. Oleh sebab itu maka kalau kita melihat ada orang yang membaca atau ada orang yang sholat maghrib misalnya, isya atau subuh, kemudian dia basmalahnya tidak dikeraskan, bisa jadi itu adalah mazhabnya Imam Malik, karena memang di sini melarang untuk membaca basmalah di dalam sholat, baik itu jahar atau baik itu sholatnya jahar ataupun sir. La fi istiftahi ummil Quran, tetapi tidak ketika dia membuka atau membaca Ummul Quran. Wala fi ghairiha minas sur, dan tidak juga di selainnya Ummul Quran ya, dari beberapa surat. Wa ajaza qiraatiha fin nafilah, tetapi memperbolehkan membacanya di dalam surat membaca basmalah di dalam sholat sunnah. Kemudian selanjutnya, wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ila annal musalli yaqra'uha sirran ma'al fatihah fi kulli raka'atin min raka'atis shalah wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasuna. Menurut Imam Abu Hanifah itu adalah bahwasannya seorang musolli membaca basmalah tadi sirron, dengan cara pelan, jadi tidak dikeraskan, ma'al fatihati, dengan bacaan al-fatihah, fi kulli rakaatin, setiap rakaat dari beberapa rakaat di dalam sholat. Biasanya dibacanya tidak begitu keras seperti itu ya, tapi dia secara pelan-pelan saja. Wa in qara'aha ma'a kulli suratin fasunah, jika membacanya basmalah tadi itu setiap surat dengan bacaan pelan tadi, maka itu adalah bagus. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah ya. Kalau di awal tadi itu tidak membaca, bahkan dilarang, itu adalah Imam Malik. Kalau membacanya secara sir itu kemudian itu adalah suatu kebagusan, itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah.
Wa qala Asy-Syafi'i, maka yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah pendapat imamnya Asy-Syafi'i atau mazhabnya Imam Syafi'i. Ini yang banyak dianut oleh kita di Indonesia. Yaqra'uha al-musalli, membaca basmalah siapa al-musalli wujuban, dengan wajib. Artinya membaca basmalah itu adalah hukumnya wajib. Fil jahri jahron wa fis sirri sirron. Di dalam sholat yang bacaannya keras maka harus dikeraskan. Di dalam sholat yang pelan bacaannya maka harus dipelankan. Kenapa wajib bagi Imam Syafi'i? Karena di awal tadi dikatakan oleh golongan Imam Syafi'i bahwasannya annal basmalata ayatun min suratil Fatihah. Bahwasannya basmalah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Kalau bagian daripada surat Al-Fatihah maka tentu wajib kita membacanya, baik itu di dalam sholat yang dikeraskan bacaannya atau di dalam sholat yang dipelankan bacaannya. Jadi jelas di sini ada 3 pendapat dari awal tadi. Pendapatnya Imam Malik, kemudian Imam Hanafi, dan yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Oh, ternyata masih ada pendapat yang keempat, yakni waqala Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, yaqra'uha sirron wa la yusannu al-jahru biha. Membaca basmalah tadi itu dengan pelan, wala yusannu, dan tidak disunnahkan al-jahru, membacanya dengan keras, biha, dengan apa? Dengan basmalah. Artinya membacanya itu harus dengan pelan seperti itu, dan tidak disunahkan membaca keras. Karena saya yakin bahwasannya ketiga imam madhab ini, baik itu Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, itu tidak mengatakan bahwasannya basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah, sehingga membacanya di dalam sholat atau di tempat yang lain itu tidak menjadi wajib. Seperti halnya pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan wajib karena apa? Karena Fatihah kalau tidak didahului dengan bismillah maka tidak sempurna atau tidak disebut dengan 7 ayat. Karena basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Hukum selanjutnya adalah hal tajibu qiraatul Fatihati fi shalah. Apakah wajib membaca Fatihah di dalam sholat? Lagi-lagi dalam hal ini ulama berbeda pendapat, khususnya para fuqaha, di dalam hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Hanya saja perbedaan ini kemudian dikelompokkan menjadi 2 kelompok madhab saja. Yang pertama adalah madhabul jumhur, di mana isinya adalah madhab Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Madhab ini atau jumhur ulama ini berpendapat bahwasannya anna qiraatal Fatihati syartun li sihhatis shalah. Bahwasannya membaca Al-Fatihah itu adalah syarat sahnya salat. Faman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan tidak membaca Al-Fatihah ma'al qudrati 'alaiha, di mana dia mampu untuk membacanya, la tasihhu sholatuhu, maka lam tasihha, lam tasihha, maka tidak sah sholatnya. Kemudian madhab yang kedua adalah madhab As-Sauri dan Imam Abi Hanifah. Madhab ini berpendapat bahwasannya annas sholata tajzi'u biduni fatihatil kitab mal isaati wala tabtulu sholatuhu balil wajib mutlaqul qiraah wa aqalluha salasu ayatin qisari aw ayatin tawilatin. Madhab
yang kedua ini, yaitu di dalamnya ada Imam Tsauri dan Imam Abi Hanifah berpendapat bahwasannya sholat itu cukup dengan tanpa membaca Fatihah, akan tetapi itu adalah perbuatan yang jelek, tidak bagus. Wala tabtulu sholatuhu, akan tetapi tidak batal sholatnya. Balil wajib, akan tapi yang wajib itu adalah mutlaqul qiraah, yaitu membaca bacaan atau ayat-ayat yang umum, tetapi paling sedikitnya salah ayat adalah 3 ayat yang pendek-pendek, atau 1 ayat tapi ayat yang panjang. Ini adalah pendapat mazhab yang kedua. Ulama jumhur itu berdalil dengan apa? Dengan hadis Nabi. Kenapa mereka mewajibkan untuk membaca Al-Fatihah? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca Fatihah. Begitu juga dengan hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khida'un ghairu tamamin. Barang siapa yang sholat kemudian dia tidak membaca di dalam sholat tersebut dengan ummil kitab, maksudnya adalah Al-Fatihah, fahiya khida'un, maka kurang, sampai diulang 3 kali. Ghairu tamamin, tidak sempurna. Nah, oleh sebab itu maka orang yang sholat kemudian dia tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah dan kurang bacaannya. Oleh sebab itu maka mazhab jumhur ulama itu mewajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Kalau mazhab yang kedua itu mereka berdalil tidak berpengaruh apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya apa? Bahwasannya mereka mengutip dari ayat Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Mereka berpendapat fahadha yadullu ala annal wajiba ayyaqra'a ayya syai'in tayassara minal Quran. Nah, ini mereka berpendapat bahwasannya dari ayat tadi itu yang wajib itu adalah membaca ayat dari beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran yang memudahkan bagi dirinya, atau yang gampang, yang pendek, seperti itu tadi dijelaskan. Nah, ini sudah cukup kata mereka, sehingga sah sholatnya. Dan kesimpulannya adalah bahwasannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah bukan bagian daripada Al-Quran, tetapi itu adalah ijtihad para ulama berdasarkan fasta'idz billah tadi, kemudian mereka membuat kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus bismillah itu apa bagian daripada Al-Quran atau tidak, atau bagian daripada surat Al-Fatihah, itu juga sudah dijelaskan, sehingga ketika kita sudah paham maka tidak perlulah kita kemudian menyalahkan orang lain yang tidak membaca basmalah, atau mereka yang membacanya secara sirri, itu juga tidak kita salahkan. Lebih-lebih juga kita tidak perlu menyalahkan orang yang membaca basmalah dengan keras, karena mereka yakin dan mereka ikut kepada mazhabnya bahwasannya basmalah yang dibaca keras sama dengan Al-Fatihah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Kalau memang ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon komentarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.